Halo, Assalamualaikum. Halo, Halo Om, bisa dengar suara saya ya? sudah, Iya, oke. Gimana kabarnya deh? Udah sehat ya? sudah lumayan Om. Alhamdulillah. Oke, sudah download yang soal yang saya kirimkan? Sudah, Iya, karena sesuai permintaan Mas Mero kan habis teori diberikan soal-soal pengayaan supaya lebih bagus pemahamannya, dah. iya, Nah, oke, saya share dulu. Kelihatan ya? sudah, Nah, jadi di soal-soal yang saya share itu terkait dengan key features dari parabola, ya. Jadi masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi sesi. Nah, di situ ada beberapa soal eh, terkait dengan bagaimana menentukan vertex, kemudian maksimum minimumnya dan sumbu simetri dan sebagainya ya. Saya menunjukkan screenshotkan soal nomor satu. Tapi pada dasarnya sih yang ke bawah itu soal tipikalnya sama sebenarnya. Kelihatan? sudah, Iya. Di sini kita menghindar dulu menggunakan rumus meskipun untuk mencari puncak atau vertex eh, atau apa namanya titik balik dari parabola itu ada, cuman kita menggunakan dulu base dasar bahwa untuk mencari parabola itu sebenarnya kita bisa menggunakan konsep transformasi ya terkait dengan konsep dilatasi, kemudian konsep refleksi, kemudian konsep translasi gitu. Nah, ya, kita akan gunakan konsep itu dulu. Nah, kita lihat yang soal nomor satu ya. Jadi di sini adalah find the key features of each parabola, kemudian gambarlah grafiknya. Jadi beberapa fitur yang dimaksud itu terkait dengan vertex ya. Ini sama dengan turning point sama. Jadi vertex itu sama dengan titik puncak atau titik balik. Kemudian ada axis of symmetry berarti sumbu simetri, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kemudian terhadap sumbu X, kemudian ada ditentukan domainnya. Domain itu sama dengan daerah asalnya. Kemudian ya, X itu adalah daerah hasil, kemudian apakah dia maksimum atau minimum. Nah, eh, jadi kalau kita lihat yang ini fungsi ini ya, jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 8X ditambah 7. Nah, ini sebenarnya kurva ini kita bisa peroleh dari prinsip kita geser, kemudian sekaligus kita eh, translasi ya, konsep translasi. Nah, konsepnya dari mana? Itu kita punya basic bahwa kalau kita punya eh, fungsi parabola misalkan Y sama dengan X kuadrat, maka ini kita bisa lakukan sedemikian rupa sehingga kita bisa dapatkan fungsi ini. ya, Nah, kita review kembali bahwa eh, kalau kita pandang sumbu koordinat ya, ini sumbu Y kemudian sumbu X. Jadi pergeseran dia kalau ke arah sumbu X ke arah horizontal, dia itu akan berpengaruh terhadap X-nya, ya. Jadi baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian pergeseran terhadap arah vertikal, atas dan atau ke bawah, atau searah sumbu Y-nya itu baik dia ke atas atau ke bawah, itu akan berpengaruh terhadap eh, nilai C-nya, ya. Jadi ya, tidak berpengaruh kepada variabel X, tetapi dia cuma berpengaruh kepada penambahan berapa langkah dia ke atas atau pengurangan berapa langkah kalau dia ke bawah.
Jadi ini terkait dengan pergeserannya. Nah, jadi ini, nah dengan konsep itu bahwa ini kita harus rubah supaya kita dapatkan bentuk, akan jelas dia harus digeser berapa kali ke kanan atau ke kiri dan berapa kali ke atas. Nah, Ya. ingat untuk menentukan itu kita bisa ubah ke dalam bentuk kuadrat supaya menyerupai ini. Berarti kalau kita tuliskan bahwa Y itu, ini kan X kuadrat kurang 8X. Berarti supaya berbentuk X kurang sekian pangkat 2, ini harus dikali setengahnya. Berarti Hmm. adalah Ya. X dikurang 4 pangkat 2. Ini kan sudah jelas kelihatan, oh nanti dia digeser Iya. ke mana, ke kiri atau ke kanan gitu. Ya. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat ini kan sudah muncul bentuk X kuadrat kurang 8X tambah 16. Di sini kita inginkan plus 7. Ya. Berarti di sini kan plus 16. Di sini harus dikurangi dengan 7. 9 supaya Terus, jadinya ditambah di atas. Karena kan 16 kurang 9 kan plus 7. ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa eh, kurva Y sama dengan X kurang 4 pangkat 2 dikurang 9 itu merupakan hasil translasi yang terhadap sumbu X itu kan menyatakan translasi ke sebelah kiri atau kanan. Yang ininya itu menyatakan translasi ke sumbu vertikalnya. Nah, dengan demikian kalau kita bandingkan kurvanya ya, kalau kita gambarkan kurvanya, kita berangkat dari kurva ini ya. Itu kan eh, kalau kurva Y sama dengan X kuadrat kan dia akan seperti ini ya. Dia kan bentuknya seperti ini. Tuh. Hmm. Ini kan verteksnya itu adalah dia berada di titik 0,0 puncaknya. Ya. Oke? Ya. Nah, berarti untuk mendapatkan ini berarti saya harus geser ke kanan atau ke kiri nih. eh ke kiri. Ingat kalau pergeseran terhadap sumbu X itu dia berlawanan. Kalau di situ X kurang 4, Oh kalau iya, kita dari geser kanan. ke kanan sebanyak 4. Berarti kemudian ingat dia bergeser, berarti kurva ini yang X kuadrat ini kita geser ke kanan sejauh 4. Nah, kemudian perhatikan yang ini. Ini kan -9. Berarti konstantanya itu menyatakan pergeseran apakah dia ke arah vertikalnya, berarti dia ke atas atau ke bawah. Nah, dilihat saja tandanya. Kalau dia positif, dia ke arah atas. Kalau dia negatif, berarti dia ke arah ke bawah. Nah, dengan Ya. demikian artinya bahwa ini kita geser ke kanan sejauh 4 satuan ya. Berarti kita ngitung di sini 1, 2, 3, 4. Dan dia ke bawah sejauh 9. Berarti anggaplah di sini adalah -9. Jadi di sini adalah 4. Gitu. Nah, otomatis kita dapat verteksnya. Ya. Jadi ini menyatakan verteksnya. Berarti kita akan dapat bahwa akan ada titik titik berapa. Di sini kita peroleh titik 4,9. Nah, berarti kalau kita gambarkan kurvanya, dia ini kan apa namanya? Bisa bisa sampai sini. Ya, bisa. Nah, berarti kalau kita gambarkan kurvanya sudah bisa sebenarnya. Tuh, saya cek dulu ini ya. X kuadrat kurang 8X tambah 16 kurang 9 plus 7 berarti ini harus digeser 4 satuan kemudian ke bawah sejauh 9 satuan. Berarti ini seolah-olah kita bayangkan geser ke sini ya. Ya. Kemudian kita seolah-olah bayangkan geser ke bawah ini. Ya. Berarti ini digeser ke sini 9, kemudian digeser ke sini 4. Tuh. Berarti bisa dibayangkan ya. Ya. Jadi ini bergerak ke bawah sampai sini, tuh, 9. Kemudian kita geser ke sini. Jadi ini ke bawah, kemudian geser ke sini. Berarti kalau kita lihat pergeserannya, kita akan peroleh ke sini kan. Ini kan kalau saya geser ke kan gini.
geser ke 4 sini, berarti kita akan peroleh kurvanya kurang lebih seperti ini. Ini saya tidak scale ya. Ya. Inilah kemudian kurva dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 8X tambah 7. Gitu. Berarti kita bisa menentukan bahwa di sini pasti titik potongnya dengan 7 ini. Nah, berarti dari situ kita sudah bisa menentukan vertexnya, sudah bisa menentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya, titik potong terhadap apa namanya eh, sumbu X dan sebagainya, kan? Sudah bisa. Ya. Gitu. Nah, berarti kalau kita tentukan terhadap sumbu vertexnya, berarti kan ini, dah. Iya. Kita dapat ini adalah 4, minus 9 turning point. Berarti jadinya itu adalah 4, minus 9. minus 9. Sumbu simetri berarti kita lihat saja yang di sini gitu. Pertengahannya gitu. Berarti kalau ke sininya 4, di sini kan pasti pertengahannya nih. Ya. Jadi dia akan pasti apa namanya akan melalui pertengahan ini. Ya. Ini yang disebut sebagai sumbu simetri. Berarti sumbu simetrinya berapa? X sama dengan 4. Ya. Ya. Pas tengah-tengah puncaknya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti lihat saja kalau terhadap sumbu Y berarti langsung saja lihat konstantanya berarti titik eh, 0,7 ya titik 0,7. Nah, berarti kalau untuk mencari titik potong terhadap sumbu X-nya berarti kan Y-nya kita nolkan ya. Jadi Ya. intercept terhadap sumbu X berarti di sini kita akan peroleh bahwa Y sama dengan 0 berarti akibatnya ini yang sama dengan 0 ya. X kuadrat dikurangi dengan 8X tambah 7 sama dengan 0. Nah, ingat pemfaktoran. Ini ada kaitannya dengan apa namanya? Kuadrat persamaan kuadrat. Ini kan kita dapat difaktorkan kan X kurang 1 kali X kurang 7 tak? Mm. X kurang 1 kali X kurang 7 sama dengan 0. Berarti kita peroleh titiknya 1,0 dan berapa itu? Titik 7,0. 0. Itulah titik potongnya terhadap sumbu X-nya. Nah, kalau mencari domain, karena ini tidak dibatasi domainnya, maka karena ini tidak dibatasi domainnya ya, maka otomatis untuk domain fungsi itu karena kita berbicara di skala real ya, di himpunan real, maka domainnya adalah bilangan real. Otomatis kalau dia bilangan real, domainnya otomatis juga range-nya juga bilangan real. Ya. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi sepanjang ini kan kurvanya dia lanjut terus ke atas ini. Dia ke atas terus ini. Jadi eh, sepanjang garis itu dia akan continue terus. Artinya daerah asalnya domainnya itu adalah bilangan real, kemudian daerah asalnya juga pasti bilangan real. Nah, kemudian kita tentukan apakah dia maksimum atau minimum dia. Dia minimum Alasannya kenapa? karena si turning point-nya ada di bawah. Ya, itu dan kalau kita lihat kan dia terbuka ke atas ya. Ya. Bentuk fungsinya up ya. Kalau dia dalam bentuk fungsinya dia terbuka ke atas atau dalam bentuk up, berarti dia akan mencapai nilai minimum. Berarti di sini adalah minimum. Bisa paham ya? Ya. Jadi kita geser-geser saja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Eh, Kalau saya lihat yang ke bawahnya itu sama ya. Iya. Cuman kalau ada yang koefisien negatif juga eh, sisa dibalik saja. Jadi dia tinggal
direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X itu. Jadi artinya nanti kurvanya kan kebalik saja. Bisa ya, yang selebihnya bisa toh? Ya, bisa. Nah, oke. eh, kita lihat yang soal kedua ini. Ini menarik ya. Ini menarik karena terkait dengan soal cerita. Kita lihat ini. Sudah dicoba dikerjakan? Ini Hmm. saya kasih lihat dulu ilustrasi gambar lapangannya juga. Oh, Jadi ini lapangannya. A, A, T, contoh komplek, perpindahan. Jadi konteksnya bisa dipahami ya. Ya, Jadi ini kan kalau kita bayangkan kalau sebuah bola itu, bola bisbol itu dipukul lah ya, maka tentunya padnya itu atau lintasannya itu akan eh, hampir seperti parabola sempurna toh. Coba hmm, dibayangkan kalau nendang bola itu kan ditendang dia akan bentuk lintasannya seperti parabola itu. iya, Tentunya kalau dia seperti parabola, pada saat dia mencapai turning point dia akan berbalik arah ya. iya, Nah, itu dibayangkan seperti itu. Nah, berarti kita bisa menggambarkan situasinya ya. hmm, Nah, situasinya. Jadi dari sini ya, dari sini sebuah bola ketika sebuah bola bisbol itu dipukul, maka lintasannya itu di udara itu hampir kayak parabola sempurna ya. Jadi di sini ini bola itu mencapai maksimum, tinggi maksimum itu ada 80 feet. Dan pada titik ini ya, bola itu jaraknya dari spotnya ya, dari tanah itu exactly 200 feet dari home plate. Artinya diukur dari tempat mukulnya itu jaraknya persis 200 meter gitu. Jadi pada saat dia tinggi maksimumnya di 80, maka diukur dari titik 80 ke bawah itu arah horizontalnya itu tepat 200 meter dari tempat dia memukul bola. Oke? iya, Bisa dibayangkan ya? iya, Kemudian pusat lapangan itu dipagari ya, ada pagar 180 meter dari home plate. Berarti dari tempat mukulnya itu ada pagar ya, 180 dan setinggi 15 feet. Bisa ya? iya, Ditanyakan itu apakah si Ortiz ini akan apa home run ya? Gunakan matematika untuk menjustify jawaban Anda. Nah, berarti untuk soal seperti ini ya tentunya kita harus gambarkan situasinya gitu. Kira-kira bisa dipahami soalnya ya. iya, Jadi kalau otomatis ya harus digambar. Berarti harus digambar. Jadi kalau kita gambarkan situasinya, berarti kan kayak gini. Anggaplah di sini adalah titik dia memukul ya. Ke sini, sini misalkan ini adalah sumbu Y, ke sini adalah sumbu X. Dan di sini titik dia memukul bola. Jadi pada saat dia dipukul kan otomatis bentuk lintasannya itu akan seperti ini. Otomatis kan dia akan seperti ini ya. Nah, anggaplah eh, eh, maksimum height-nya itu pasti ada di sini ya. iya, Itu situasi pad-nya ya, lintasannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa bola itu mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya berapa? 80 berarti diukur dari sini, dari tanah ya. Dari sini, ini adalah 80 gitu. Jadi ke sini 80. Berarti kalau ini 80, ini juga 80. Dan ingat bahwa
dari dia tepatnya itu 200 feet dari home plate. Kalau ini dianggap home plate-nya berarti kita bisa tahu bahwa kesininya itu 200 ya. Berarti ini nol ya. Berarti home plate-nya itu sebagai original point-nya berarti dari sini ke sini adalah 200. Bisa ya? Ya. Jadi situasi pertama kita bisa anu kan. Kemudian center field fence is 380 feet dari home plate. Artinya 380 berarti kira-kira dari sini ke sini kira-kira berapa meter nih? Oh, Nah, ingat itu senti. 200. Ingat itu 200 adalah dia pasti sumbu simetri kan? Iya. Oh ya berarti. Kalau dia sumbu simetri kan jarak sini ke sini sama sini ke sini kan sama berarti. uh, Berarti dari titik home plate ke sini kan 400 ya. 400, 200, iya 400. Berarti 380 ya mungkin sekitar sini ya. Ya, Bisa tak? ya. Berarti kemungkinan berarti yang ini sekitar di sini mungkin ya. Dan tingginya itu 15 apa namanya? 15 feet, 15 feet di sini. Anggaplah di sini 380. Nah, berarti dari sini kan bisa dan ada di situ tingginya itu 15 feet ya. Jadi anggaplah tingginya ke sini 15 feet gitu. Jadi kalau ini adalah center of field-nya ini, kemudian di sini adalah tinggi pagarnya dari titik ini adalah eh, jadi ini dibayangkan sini ya. Jadi tinggi ke Ya. sininya ini yang ke atas, ini yang pagarnya ini itu adalah yang ini dia maksud ini. Itu adalah 15 feet. Nah, kita akan bandingkan kira-kira pada titik ini dia akan mencapai tinggi berapa di sini. Kemudian kita akan lihat apakah dia akan apa menyentuh pagar atau enggak, menabrak pagar atau enggak. Tentunya kita harus bandingkan dengan berapa tingginya sini, toh, Ya. dengan yang ini. Ya, ada gambaran sampai sini? Ada. Berarti kalau di sini 200, di sini pasti 400 ya. Mm-mm. Nah, otomatis untuk mengetahui itu kita harus tahu lintasan parabolanya persamaannya gitu. Dah? Ya. Nah, berarti di sini ini kan ada nih titik puncak nih ya. Jadi titik puncaknya itu ada turning point-nya di sini adalah titik berapa sih itu? Ini adalah Oh, titik 200,800 800. ya. Nah, Ya. sementara sampai sini ini adalah titik ini kan ditahu nih dari titik ini adalah titik 400,0. Nah, berarti tinggal tinggal kita mencari parabola yang mempunyai titik puncak 200,800 dan dia melalui titik 400,0. Nah, berarti eh, ingat konsep yang kemarin ya, kalau kita punya parabola ya, Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan BX tambah dengan C. Di sini ada turning point X puncak, Y puncak, kemudian another point ya. Karena di sini adalah X1, Y1, Y1. Maka eh, untuk menentukan ininya, maka ini bisa kita dapatkan bahwa eh, Y dikurangi dengan YP itu sama dengan A dikali dengan. Masih ingat yang lalu, dah? Ya. Seperti itu. Nah, kita gunakan itu. Nah, berarti dari kasus ini ya, berarti kan di sini ada nih turning point. Ini turning pointnya. Ini adalah turning pointnya berarti 200, kita dapat 800.
XP, YP-nya itu adalah, kita misalkan jadi P itu menyatakan puncak ya. Ini Ya. adalah 200,800. Another point-nya yang ini adalah another point-nya. Berarti tinggal dimasukkan another point-nya itu, anggaplah di sini adalah X1-nya, Y1, itu adalah 400, oh. Nah, berarti dengan demikian kita bisa menentukan persamaan lintasannya gitu. Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa disubstitusi saja. Dari sini berarti Y dikurangi dengan puncaknya adalah, ini kan XP, YP ya. Berarti Y dikurangi dengan 800 itu sama dengan A, X dikurangi dengan 200 pangkat 2. Nah, berarti untuk menentukan berapa koefisien A-nya, eh, another point-nya kita substitusi ya. Jadi ini berarti kan jadinya eh, ini 0 ya. Berarti di sini 0 kurang 800 sama dengan dikali dengan X-nya itu, X1-nya adalah 400 ya. Kita peroleh bahwa minus 800 itu sama dengan A dikali dengan, ini kan 200 pangkat 2 ya. Ya. Berarti kita bisa sederhanakan ini. Kita tuliskan ini 200 kali 200 berarti sisa berapa itu? Berarti di sini ini tuliskan bahwa 200 pangkat 2 itu sama dengan 200 kali 200. 200. Berarti kita habiskan ini ya, masing-masing bagi 200. Ini sisa 200. Jadi di sini sisa 4 ya. Ya. 4. Berarti kita peroleh bahwa minus 4 itu sama dengan 200 A ya. Betul tak? Hmm. Berarti A-nya Hmm. itu kita dapat eh, min 1/50. Oke, Ya. min 1/5. Berarti kita dapat persamaannya. Berarti persamaan lintasannya itu Y sama dengan Y kurang, kita substitusi balik ya A-nya. Y dikurangi dengan 800 itu akan sama dengan min 1/50 dikali dengan X kurang 200 pangkat 2. Ini kita peroleh bahwa Y-nya itu adalah sama dengan min 1/50, min 1/50 X dikurangi dengan 200 pangkat 2 ditambah dengan 800. Ingat ini dalam feet ya. Ya. Ini persamaan lintasannya. Jadi ketinggian setiap saatnya itu kita bisa tahu gitu. Nah, ini kan ditahu bahwa bolanya ini kan dia masih bergerak ini tuh. Ini kan bola ini. Dia masih Hmm. bergerak sampai dia berhenti di jarak 400. Ya. Dia kan pas berhenti di sini dia pastinya 0 ketinggiannya di sini. Nah, sekarang kan kasusnya ditanya berapa ketinggiannya di sini. Jadi kasusnya ini berapa tingginya di sini. Gitu. Berarti kan ini nilai X ya. Hmm. Berarti tinggal substitusi. Berarti eh, for X sama dengan 380, kita peroleh bahwa Y-nya itu sama dengan min 1/50, 380 dikurangi dengan 200 kuadrat ditambah 800. Berapa itu? Kita harus bandingkan. Berarti Y sama dengan 180 ya. 180 kuadrat di min 150 kali 180 kali 180 ditambah dengan
800 berapa itu? Eh, Ini masing-masing bagi 5 habis habis 26 kali 18. 152 totalnya. Berapa? Ini hasilnya berapa? 180, 50, 180 bagi 5 itu eh kan 36 toh? 36, 36. Di 36 kali 18 648 berarti minus 648 tambah 800 minus 648 800 dikurangi dengan 648. Ini 152 feet ya. Ya. Ini adalah 152 feet. Ya, sorry. Ini harusnya kita. Berarti kesimpulannya apa? Nah, sementara kan Kesimpulan. dia bilang di sini tadinya 15 dia ya. Jadi Hmm, pada saat dia di sini kan jadinya dia 15 feet tingginya tuh. hmm. Nah, kira-kira dia akan melewati pagar nggak? Iya, Dia mau lewat di kan? Lewat karena mau dia di lebih nol tinggi. Jadi feet. Heeh. arah bulanya itu pasti dia keluar pagar. Ya berarti since Y ini ya. Jadi since jadi di sini lebih besar daripada 15 feet, maka kesimpulannya apa? Dia home run atau enggak? Iya. Apa? Pasti dia home run. Tuh. Dia kan jelas dia kan bukan lagi menabrak si pagarnya, tetapi pasti dia melewati pagar bolanya berarti dia home run. Kesimpulannya pasti home run. Ya. Bisa dipahami soal ini? Iya, bisa. Jadi ini termasuk soal yang harus memang di apa Agak namanya rumit memang. problem solving ini. Iya. Karena mulai harus dibayangkan bagaimana bentuk lintasannya, kemudian eh, untuk memahami titik maksimumnya, terutama yang ini ya. Jadi ini, jadi turning point itu sumbu X itu menyatakan titik sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu berarti jarak antara kiri dan ke kanan itu sama terhadap titik potong sumbu X-nya. Jadi ini akan sama ya. Jadi ini sama. Ini itu juga yang harus dipahami. Sampai sini jelas ya? Jelas. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti jelas dia home run. Ya. Nah, ini yang berikutnya juga ada soal terkait dengan yang soal transformer ya. Ini terkait dengan soal translasi ya, transformasi kurva. Jadi kita Ya. lihat ada beberapa soal di sini. Kita lihat dulu. Ini soalnya berlanjut semua ini. Ini berlanjut semua. Jadi si Optim ini sedang mendesain robot ya untuk si Negensan-nya. Jadi si robot ini mempunyai square face, artinya bentuknya itu persegi dan seterusnya. Kemudian area dari square width, side length dan seterusnya itu dimodelkan oleh fungsi AX sama dengan X kuadrat. Ya. Nah pertanyaan pertama, ya ini pertanyaan pembukanya. What is the domain of the function AX in this context? Ya. Jadi ingat ini si A ini kan menyatakan si A menyatakan apa di sini? Si A itu menyatakan area ya, Y. Ya, area. area of square. Nah, kalau kita berbicara tentang area, berarti kan otomatis panjang
kita berbicara di sisi-sisi yang positif kan. Ya. Nah, berarti otomatis domainnya itu harus X positif ya. Jadi domain of the function X itu, the function of AX itu dalam konteks ini itu harus kita batasi ya. Jadi karena berbicara domain, karena A-nya itu menyatakan fungsi luasan, maka X-nya ini dalam konteks ini harus besar dari 0. Dan dia harus X bilangan. Jelas di sini ya? Ya. Itu domainnya. Kemudian yang kedua, ini pemahaman bahasa. Match each statement about the area of the function that models it. Jadi kita harus menjodohkan statementnya. Jadi ada statement, ada functionnya. Kita lihat yang statement bagian pertama. The length of any given site is increased by 5 units. Dia cocok dengan statement yang mana? X kuadrat tambah 5. Berarti Oh, jadi bentar. Length. Kalau length berarti ingat tadi ya, ingat A-nya itu menyatakan fungsi. Jadi A itu luas area dari square ya. Jadi artinya ya, square-nya itu tadi awalnya kita punya square yang awalnya itu sisinya adalah X. Ini kondisi awal. Di sini X, di sini X. Jadi pasti areanya ini ya, pasti areanya ya sama dengan X kuadrat gitu. Nah, kita bayangkan ke sana. Berarti kalau the length of any given side is increased by 5 units, berarti kan sisi-sisinya itu setiap sisinya ditambah 5, bertambah 5 unit. ya, Ya, berarti yang ini, yang statement ini artinya setiap sisinya ini akan menjadi bertambah 5 ya. Jadi ini akan menjadi X tambah 5, ini juga akan menjadi X tambah 5. ya, Nah, otomatis kan areanya pasti berubah gitu. Karena itu ya. kan fungsi dari eh, luasan. Jadi A ini fungsi luasan. Jadi A ini menyatakan eh, area of square. Nah, otomatis di sini kalau dia bertambah 5 pasti luasannya adalah X tambah 5 pangkat 2. Berarti statement yang sesuai untuk yang pernyataan ini yang mana? Yang C. B kan? B, sorry. B dah? B. Ya, Nah, next. The length of any given side is multiplied. Multiplied. Jadi ada ya, kata-kata kunci di sini increase. ya berarti A. Ini kalau dia dimultiply, berarti multiply berapa unit? 5 units. Berarti artinya harus 5x ya. Hmm, Berarti harus 5x. Berarti sekarang areanya jadi berapa? Berarti kalau dia dimultiply by 5, berarti kan jadinya sekarang kasusnya 5X. 5x dengan 5x. 5, Berarti A-nya ya 5X kuadrat. 5x pangkat 2. Ya. Berarti Ya. yang betul adalah C ya. Oh, C kan. C. Multiply. Bagian statement berikutnya, Ya. 5 square unit. ingat apa yang di-increase di sini? The Ya, area iya. of square increase by, berarti areanya ya. Iya. Ingat tadi kan area awalnya kan X kuadrat. Kalau dia Hmm. di-increase by 5 square units, berarti luasannya bertambah 5. Berarti luasan awalnya itu tambah 5. Berarti X kuadratnya ditambah 5. Jadi increase by 5. TD. Berarti jadinya yang ini artinya adalah X kuadrat tambah 5. Berarti yang Ya, betul adalah D. D ya. D. Nah, dengan demikian yang terakhir itu adalah A. Ini hati-hati pemahaman kata-kata ya. Jadi ada multiply, ada increase. Ya, Tadi itu dikalikan. Sisa dilihat konteksnya. Karena di sini yang bagian pernyataan tadi itu adalah the area of square is multiplied by 5. Artinya luasnya itu dikali 5. Kalau luasnya awalnya adalah X kuadrat,
Berarti kalau kali 5 ya 5x kuadrat. Ya, multiply by 5. Ini kata kuncinya. Sekira jelas ya. Ya, Nah, oke. Berarti untuk statement question number 2 aman. Kita lihat apa pertanyaan berikutnya. Ini. The next question-nya itu optimal started thinking about the graph of y equal to x square. Berarti sekarang eh, kita disuruh melihat bagaimana similarities-nya dengan differences-nya. Nah, berarti kita harus melihat di sini ini kan tadi berkaitan dengan faktor dilatasi dan translasi gitu. Kan tadi ini ya, ada kaitannya dengan tadi nih. Jadi ya. kalau dia dikalikan, kita akan lihat bagaimana perubahannya terhadap eh, kurva dasar basicnya y sama x kuadrat. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, ya. Jadi kalau kita punya kurva parabola misalkan, masih ingat yang minggu lalu ya, kalau Ya. kita punya kurva parabola misalkan ya, y sama dengan x kuadrat, itu kan masing-masing ada pengaruhnya kalau misalkan ini adalah y sama dengan x kuadrat. Ini kan ada pengaruhnya kalau misalkan koefisien x kuadratnya saya perbesar. Ya. Kalau diperbesar maupun diperkecil, kalau dia koefisien x kuadratnya diperbesar, apakah apa namanya kurvanya itu semakin renggang atau semakin merapat? Ingat yang Eh, sebelum Kalau semakin besar, kalau nggak salah semakin rapat deh. saya scroll back, itu ada yang kemarin, yang anunya ya, Nah ini, mana itu? Ah, ini ya. Jadi kalau ya, eh, itu kan didilatasi ya. Jadi kalau diperhatikan ini yang garis-garis ini, kalau dia sama dengan x kuadrat, ya ini yang kurva merah ya. Kalau ya. koefisien x kuadratnya dia semakin membesar, ya, Semakin lebar, semakin kecil, makin dia akan rapat. semakin narrow ya, Ya, dia narrow. semakin rapat ya. Tapi kalau koefisien x kuadratnya itu semakin mengecil, dia akan semakin renggang, wider dia. Tapi kalau Ya. dia besar, dia akan semakin merapat. Gitu ya. Nah, berarti eh, itu ada katanya dengan itu. Nah, berarti kita lihat. Nah, kita bandingkan. Di sini koefisiennya adalah 5. Kira-kira similarity set of the graph dengan y sama x kuadrat dan y sama dengan 5x kuadrat apaan? Untuk Eh, mencari similarities itu bisa dilihat dari perilaku kurvanya, apakah dia up atau down. Di sini kan tentunya kalau kita lihat yang misalkan ini kurva y sama dengan x kuadrat, otomatis kan kurva y sama dengan 5x kuadrat karena koefisiennya semakin besar, berarti dia dia Semakin narrow ya. narrow. Berarti Eh, kan dia akan seperti ini. lebih rapat. Berarti ini adalah y sama dengan 5x. Nah, similarities yang bisa dilihat apa saja yang bisa dinotis? Similaritiesnya, dia minimum apa turning pointnya. Oh, bisa. Berarti dia punya turning point yang sama kan? Similarities sebagai similarities. Bisa. Dia minimum ya. Ini turning Hmm. point-nya sama ya. Apalagi yang bisa dinotis? eh Perhatikan perilaku kurvanya, dia up atau down. ya dia buka ke atas. Ya, berarti dia terbuka ke atas ya. Jadi similarities itu bisa disimboliskan seperti ini. Kemudian same turning point ya, same vertex. Oke, dia kemudian dia up.
Saya kira similarities-nya cuma itu saja yang kita bisa notice. Iya. Kemudian terkait dengan differences-nya, Satunya narrow, satunya lebih kayak wide. nah, berarti yang si ini ya, jelas si ini dengan dibandingkan dengan ini kan, ini lebih narrow ya. Mm-mm. Saya kira nggak ada lagi yang differences-nya kan. Iya. Nah, untuk kasus yang kedua, nah ini kasus kedua kan dia digeser juga. Ingat yang berubah kan X-nya dia, berarti dia bergesernya terhadap sebuah horizontal. Jadi kita bisa juga lihat kasusnya ini. Berarti kalau kita lihat gambarkan ini, berupa yang ini ya, ini saja. Berarti untuk kasus yang kedua, eh, dia kira-kira dia bergeser kemana ini? Dia X-nya kan bergeser ke geser kan kiri ke berarti. kiri ya. Dia Heeh. kan dilihat lawannya atau kalau dia X tambah 5 pangkat 2 berarti pergeserannya dia berlawanan arah dengan tandanya itu. Dia positif berarti ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa satuan? 5. 5 satuan. Berarti ini yang kita geser yang kurva merah ya. Berarti Iya. anggaplah di sini adalah titik 5 di sini. Ini minus 5. Berarti kurvanya sekarang jadi begini. Ya, ini kurva Y sama dengan X tambah 5 pangkat 2. Nah, kira-kira apa yang bisa dinotis similarities-nya? Similaritiesnya Ingat bisa dilihat dari vertexnya pasti beda, dari sisi sifat grafiknya pasti dia sama-sama up toh. bukaannya sama terus Kira-kira kalau dilihat dari segi narrow dan widernya kira-kira sama nggak? sama. Sama ya. Kenapa sama? Karena kan koefisien X kuadratnya sama di sini. Toh? Iya. Berarti dia apa istilahnya? Narrow-nya. Narrow sama ya. Narrow same as ini maksudnya ya. X kuadrat. Kemudian diferensinya Differences-nya apa yang bisa satunya dinotis? vertex-nya di 0,0, satunya di Nah, minus betul. Berarti 5,0. vertex yang ini ya, diferensinya adalah pasti di vertex. Seperti itu. Ada lagi yang bisa dinotis? Apa lagi ya? Udah sih, Nggak ada lagi, dah. Nggak ada lagi. udah nggak ada. Heeh. Kemudian, apa lagi? Nah, yang berikutnya, Y sama dengan dalam kurung 5x square ya. Kira-kira apa yang bisa dinotis? Ini kan kita bisa Wah, juga dapat dari sini ya. Jadi, ini sebenarnya kan sama dengan yang pertama gitu. Ya. Jadi ini kan sama saja dengan 25x kuadrat. Nah, koefisien x kuadratnya semakin membesar, otomatis diferensinya dia narrow ya. heeh. Nah, kemudian similaritiesnya dia pasti juga terbuka ke atas sama-sama up, kemudian vertexnya sama toh, Iya. vertexnya sama. Kemudian yang berikutnya X kuadrat plus 5. Berarti dia naik ke atas. berarti dia ke atas ya. Berarti Ya, kita geser yang x kuadratnya itu ke atas sebanyak berapa satuan? 5. Betul sebanyak eh, berarti di ini sebanyak 5 satuan. Berarti anggaplah dia ke sini. Ini saja yang kita geser ya. Yang merah ini kita geser ke atas. Ini susah juga nih saya geser ke atas ini. Ini 5. Berarti kira-kira dia punya kesamaan apa? Similarities-nya pasti sama-sama up. Iya, sama-sama up. Kemudian Nero-nya juga sama. Tuh, karena Iya, koefisien kuadratnya akan sama. Bisa? bisa. Nah, kemudian diferensinya apa?
Vertex Satunya pasti bergeser flat kan? text-nya doang. Vertexnya doang yang bergeser. Berarti Heeh, vertex ya. Saya kira jelas ya. ya, Jadi di sini kita bisa lihat bahwa fitur dari sebuah fungsi parabola itu kita bisa berangkat dari kurva dasar untuk mendapatkan kurva-kurva yang lain. Dengan cara apa tadi? Bisa dengan cara dilatasi, bisa dengan cara translasi, dan bisa dengan cara refleksi terhadap sumbu X. Khusus refleksi terhadap sumbu X berarti kita akan dapatkan koefisien X kuadrat yang berlawanan tanda. ya, Maksudnya ya. Paham sampai sini ya? Sudah paham. bisa terkait dengan transformasi kurva ya. Kita lihat soal berikutnya apa dia bilang. Berikutnya. Berarti ini terkait dengan using teknologi ya. Di sekolahnya di ini ya diajarkan bagaimana menggunakan teknologi untuk menggambar kurva. Sudah Di sekolahnya gunakan apa? pakai Casio ClassPad. Oh, Classpad ya. Kebetulan saya nggak punya emulatornya karena itu kalau mau punya emulatornya itu harus dia harus berlangganan. Ya. Oh, ya. Terus berlangganan kalau bisa digunakan di laptop karena tapi kalau untuk yang guru-guru di sana itu pasti dia sudah punya akun tersendiri karena saya yakin sekolahnya yang Heeh, berlangganan. Nah, ini saya tidak akan gunakan itu karena saya tidak punya toolsnya ya, tetapi di sini saya akan menggunakan yang lain ya. Seperti ini bisa beberapa, bisa kita gunakan eh, Calibri, ada tapi kali dua kemudian bisa menggunakan juga Wolfram juga bisa mensketsa kurva. Tapi kalau mau lebih mudahnya ya kita bisa gunakan apa namanya eh, GeoGebra. Ya. Saya akan kasih lihatkan dengan menggunakan GeoGebra. Saya buka tab baru dulu. GeoGebra klasik. Belum kelihatan apa yang saya share ya. yang mana tuh? Yang questnya sudah. Ini Oh, kelihatan ini udah. layar saya sekarang. Jawabannya udah. Jadi ini yang saya pakai versi online-nya bisa juga pakai versi offline. Jadi sisa ke GeoGebra klasik diketikkan di browser pasti muncul. Nah, bisa pakai ini sebenarnya. Nah, tadi kan kita pengen ya, pengen mendapatkan, kita pengen bandingkan antara kurva apa tadi kurva y sama dengan x kuadrat dengan kurva y sama dengan x kuadrat tambah 5 ya. Ya, Jadi eh, langsung saja diketikkan y sama dengan x kuadrat. Kemudian yang kedua y sama dengan x kuadrat tambah sorry x kuadrat tambah 5. Supaya jelas kelihatan saya akan gunakan warna yang berbeda. Jadi kalau di mungkin kalau di Casio itu prosesnya kurang lebih sama kalau saya nggak salah itu. Mungkin langsung juga diketikkan fungsinya kalau saya nggak salah. ya langsung ngetikin Langsung fungsi, juga muncul dah. langsung keluar hasil grafnya. Jadi kurang lebih sama. Jadi yang eh, ini saya rubah colornya jadi biru misalkan. Nah, jadi di sini ada dua dua fungsi ya. Jadi yang merah ini adalah fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat. Kemudian yang biru ini fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat ditambah dengan 5.
Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan ya. Jadi antara Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat tambah 5 sebenarnya kita bisa peroleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 5 dengan cara pertama kita bisa amati di sini. Jadi kalau kita amati vertexnya ya, kita amati vertexnya. Ini kan awal vertexnya adalah 0,0. Yang di sini berapa? 5. 0,5 sorry. 0,5. Artinya vertexnya itu yang bergeser adalah ordinatnya tuh. Ya, Ordinatnya bergeser. Bergeser berapa? 5 satuan ke atas. Ya, dia ya. bergeser berarti di sini adalah vertexnya itu ya. Untuk X-nya itu adalah dia tetap ya, tetapi Y-nya itu dia bergeser. Bergeser berapa? Bergeser 5 satuan ke atas. Ya, jelas ya. Itu yang pertama, fitur yang pertama kita bisa lihat. Kemudian apa lagi yang kita bisa lihat? Dari segi bentuk fungsinya, ya, Ya. dia adalah up. Artinya dia sama-sama terbuka ke atas. Jadi ada beberapa fitur yang kita bisa lihat. Apalagi yang kita bisa explore dari sini? Eh, Kira-kira sama ne- nggak simetrinya? enggak sih, lebih narrow. Bukan, jangan Nah, terpengaruh dengan gambar ya. Ini kan sebenarnya X kuadrat saya geser ke atas saja. Kalau memang kalau secara visualnya itu kalau kita lihat dari segi narrow-nya biru kelihatan ini dia kelihatan apa namanya? Kelihatan sempit dibanding dengan yang merah, garis merah. Tapi esensinya ini kan jadi yang sumbu X saja saya geser ke atas ini. ya, Kelihatannya memang dia lebih narrow yang ini, tapi pada dasarnya itu cuma tipuan ilusi saja. Tapi pada dasarnya dia sama gitu. Kenapa bisa sama? Karena justifikasinya adalah lihat koefisien X kuadrat. Dia kan koefisien X kuadratnya kan sama toh. ya, Kalau dia tidak berubah, berarti apa namanya? eh, Bentuk kerenggangannya itu sama, dia sama. Berarti dia sama sama kerenggangannya. Nah, kira-kira bagaimana dengan sumbu simetrinya? tunggu Sama nggak? sebentar. Ini vertexnya 0,5 di sini yang 0,0. Kira-kira ingat sumbu simetri, dia akan melalui dia merupakan apsis dari vertex atau turning point. Hmm. Berarti kan sama-sama apa namanya? Apsis atau dari turning point atau vertex itu kan sama-sama nol ya, x sama dengan nol toh. Jadi Heeh. yang ini garis ini toh, Iya. dia kan melewati ini semua ini. Jadi yang di sini yang ke bawah ini itu adalah x sama dengan nol. Berarti dia punya sumbu simetri yang sama ya. Ada lagi yang bisa dieksplor? Eh, eh, Jadi udah sih harusnya. tidak ada lagi toh. Udah. Guys, jadi bisa dilihat bahwa vertexnya bergeser ke atas, kemudian kurva yang sama-sama menghadap ke atas, kemudian dia punya sumbu simetri yang sama. Itu yang bisa dieksplor kalau kita lihat perilaku fungsi parabolanya itu cuman kita geser ke atas. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pergeseran kurva parabola itu kalau dia terhadap sumbu vertikal maka akan berubah otomatis dia akan mengubah ordinat dari vertexnya. Absisnya akan tetap. Itu bisa yang dinotis dari sini. Jadi eh, kalau kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat, kemudian y ini eh, digeser ke atas atau ke bawah, maka pasti sumbu simetrinya ini pasti sama. Kemudian kalau ini sama, implikasinya apa? Pasti absis, absis untuk vertex juga pasti sama. Nah, kalau
absisnya sama apa yang beda? Koordinatnya. Koordinat itu Y ya. Koordinat untuk vertex ini pasti different. Bisa ya? Ya, Nah, saya kembali ke yang tadi. Bisa dilihat ini ya. ya, Nah, berarti kita bisa lihat kalau kita gambarkan hasil penemuan tadi bahwa kalau kita punya ini ya, kita bisa gambar secara manual Y dengan X. Berarti kalau untuk yang Y sama dengan X kuadrat, anggaplah seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan ini, berarti kita geser ini ke atas 51. Anggaplah di sini ya. Berarti kita akan dapatkan seperti ini. Ini 5. Berarti apa yang kita bisa describe di sini, pertama, eh, dia punya vertexnya eh, beda ya, beda. Kemudian dia punya sumbu simetrinya adalah sama. Kemudian apalagi ya tadi itu dari bentuk fungsinya dia adalah punya sama, dia masing-masing kebuka ke atas. Kemudian dari segi neronya itu ini sama juga. Di sini kemudian yang kita dapat eh, absis ya, absis dari eh, vertexnya ini adalah sama. Tapi ordinat dari vertex ini adalah beda. Ini beberapa yang kita bisa describe dari apa yang kita temukan. Bisa dipaham tentang ini? bisa. Tadi mau ditanyakan di sini? Masih bisa dipahami. Nanti ingat kalau cuman jadi ini yang jadi ininya di sini ya, saya pertegas kembali bahwa eh, yang ini itu ya konstantanya itu kita lihat saja pergeserannya, dia akan berpengaruh terhadap perubahan apa namanya perubahan ordinat dari titik puncak atau turning point-nya gitu. Kalau terhadap sumbu X itu berarti pergeserannya terhadap X juga. Dia tidak akan ada kaitannya dengan konstantanya. Jadi pergeseran terhadap arah horizontal itu dia akan berpengaruh kepada variabel X. Kalau pergeseran terhadap arah vertikal dia akan berpengaruh kepada konstantanya. Otomatis dia akan berpengaruh juga kepada titik potongnya. Titik potong terhadap apa ya interceptnya. Itu. Saya kira nomor 4 itu yang kita bisa describe. Apalagi yang nomor 5. Ini lebih ke pemahaman konsep sih sebenarnya. Nah, ini, ini dia sekarang ini. Jadi akan dibandingkan terhadap Y sama dengan X kuadrat dengan X kuadrat tambah 2 dan X kuadrat kurang 3. Kemudian kita diminta untuk eh, menyimpulkan ya di sini. Jadi di sini akan dilihat bagaimana efek dari penambahan ya, draw about the effect of adding or subtracting a number to Y equals to X square. Jadi akan dilihat pengaruhnya. Jadi ingat kalau menambahkan apa namanya sesuatu angka kepada X kuadrat itu berarti kan bisa saja kita perhatikan fokus kepada sumbu vertikal vertikal axis ya. Berarti kita bisa lihat gini. Kita akan lihat kasusnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Nah, berarti kita bisa berangkat dari kurva dasar. Kurva dasar yang mana?
kurva dasarnya itu kita bisa pakai, misalkan ini ya, ini. Berarti kalau kita perhatikan yang kurva dasar ini kan artinya X kuadratnya kita geser ke atas berapa satuan? Dua. Dua ya. Kenapa justifikasinya dua satuan? Karena X kuadrat plus 2. Karena plus Jadi, duanya itu dia positif toh. ah, Berarti artinya ini menyatakan oh dua satuan ke atas. Jadi yang ini mengindikasikan indicates ini adalah dua satuan ke atas. Berarti ini digeser ya. Jadi X kuadrat digeser ke dua satuan ke atas. Berarti kalau kurva dasarnya X kuadrat seperti ini ya. Ini. Jadi yang awalnya dari X kuadrat seperti ini. Berarti kita peroleh bahwa apa namanya, yang S kuadrat tambahnya berarti ini jadi dua di sini. Kita akan dapat seperti ini. Inilah Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Berarti yang kasus pertama itu kita menambahkan ya. Nah, kasus yang kedua kita mengurangkan gitu. ya. Berarti kita kurangkan. Berarti yang kedua itu kita punya kurva itu Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 3. Berarti dari sini saya bisa gambarkan kurvanya. Anggaplah seperti ini. Adalah X, ini adalah Y. Nah, lihat koefisiennya. Minus 3. Minus 3 ini, dia menyatakan apa? Di koefisien Y-nya berarti dia turun 3. Berarti dia turun 3 ya. Kenapa dia Ya. turun 3? Karena minus, Minus ya. iya Dan minus minus 3. 3 berarti menandakan digeser ke bawah. Digeser ke bawah 3, 3 satuannya. Jadi awalnya yang ini adalah X kuadrat. Berarti yang satunya itu karena dia digeser ke bawah, ini geser ke bawah saja. Berarti anggaplah di sini adalah min 3. Berarti dia akan seperti ini. Inilah yang Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 3. Ya. Ya, Nah, dari kedua kasus ini ya, kedua kasus ini kita bisa buat suatu kesimpulan ya, bagaimana pengaruh pergeseran terhadap eh, kalau kita menambahkan maupun menjumlahkan bilangan K, bilangan K apa saja untuk K bernilai apa saja untuk terhadap Y sama X kuadrat. Ya, jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa kalau kita mengambil K-nya di sini positif ya, jadi kalau Y sama dengan X kuadrat ditambah K, jadi yang K ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang K ini dia berpengaruh kemana ya? Dia akan berpengaruh terhadap pergeseran terhadap naik turun. vertical axis ya. Mm. Jadi Y itu efeknya kemana? Efek terhadap perpindahan ya, translating ya, terhadap terhadap vertical axis ya. Ya, Jadi kalau kita mengambil K-nya positif ya, ini kan bisa kasusnya ya. Jadi kalau for ini K positif berarti dia bergesernya kemana? Ke atas tak? ya, Sejauh K. Yang kasus kedua untuk for any K negatif sejauh positif K ya, maka dia akan bergeser ke bawah sejauh minus K. Jadi terhadap translating atau perpindahan terhadap vertical axis.
Itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada. Jelas ya. Jadi ingat, kemudian dari pertanyaan sebelumnya kan kita bisa lihat bahwa perpindahan terhadap vertikal aksis itu dia tidak akan berpengaruh terhadap bentuk kurvanya. Jadi bentuk kurvanya pasti akan tetap dengan kayak semula, dia tetap kerenggangannya sama, kemudian dia tetap akan terbuka ke atas, tetap kalau dia terbuka ke atas, digeser tetap terbuka ke atas. Yang berubah adalah vertexnya. Nah, vertexnya yang berubah itu cuman terhadap vertical axis karena itu yang berubah. Kemudian untuk aksis X-nya itu tetap. Kalau vertex dari sumbu X-nya tetap, aksis S-nya tetap, berarti otomatis sumbu simetrinya juga sama. Jelas Ya, ya? jelas. Oke, apalagi yang selanjutnya nomor 4 sudah, 5 sudah, berarti nomor 6. Jadi paling tidak ini memahami konsepnya dengan betul. Karena nanti ke depannya akan langsung di plug in formulanya untuk mencari vertex. Tapi harus dipahami bahwa itu bisa diperoleh dari hasil transformasi kurva. Ini. Nah, dari yang tadi itu ditinjau dari ditambahkan kurvanya. Nah, sekarang ini ya. Jadi saya rasa untuk ini tidak mesti saya peragakan lagi karena pasti hasilnya juga akan sama. Nah, efeknya seperti apa? Nah, berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita menambah dia dengan H terhadap X-nya itu terkait dengan pergeseran terhadap arah apa? Eh, tadi, sorry Om, kenapa Om? Kalau kita sumbu X yang kita mainkan, berarti Heeh, dia pergeserannya terhadap horizontal axis-nya saja. horizontal. Heeh, Kalau ditambahkan bilangan terhadap fungsinya, terhadap persamaan parabolanya berarti terhadap vertikal. vertical axis. Nah, itu yang harus di keep in mind ya. Nah, Iya, itu jadi kunci. Nah, berarti kalau kasusnya kalau kita punya seperti ini misalkan Y sama dengan X kuadrat, ini kan bisa kita geser ke sini, itu bisa geser ke sini, ya. Nah, otomatis kalau dia bergeser ke sini, ini kan pasti bergeser ke sini nih, ya. Tapi ingat kalau prinsipnya kalau dia translasi, dia akan berlainan tanda. Kalau digeser ke kanan berarti justru harus berkurang. Kalau digeser ke kiri justru harusnya bertambah gitu. iya. Nah, berarti kalau kita ambil kasus ini ya, misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana cara memperolehnya ini? Kita bisa diperoleh dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Ya. Sorry, X. Ini adalah X tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kita bisa peroleh dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat, anggaplah seperti ini. Nah, berarti kalau Y sama dengan X tambah 1 pangkat 2, berarti kita gesernya ke kiri. Ya. Ingat ini dia akan berlawanan. Dia ke kiri sebanyak berapa satuan? Satu. Satu doang. Satu doang berarti ini min 1. Berarti kan jadinya kan seperti ini. Ya. Inilah yang Y sama dengan X tambah 1 pangkat 2. Nah, ini jadi kita bisa apa namanya menjelaskan efeknya gitu. Nah, kemudian kalau dia misalkan kita menggambarkan Y sama dengan X kurang 1 pangkat 2, berarti ini akan kita geser ke kanan sebesar 1 satuan gitu. Ya, berarti kita akan peroleh, anggaplah seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X kurang 1 pangkat 2. Nah, dari sini kan kita bisa apa namanya menjelaskan seperti apa efeknya ya. Iya. Itu kan what is effect on the graph accuracy.
Berarti efeknya apa kira-kira yang bisa dinotis di sini? Nah, Eh, Perpindahan secara horizontal di x-axis. ya, itu yang pertama ya. Berarti kalau kita mengubah X-nya, menggeser X-nya, berarti akan ada perpindahan terhadap eh, horizontal axis ya. Mm-mm. Dan kurung ini sumbu X. Apalagi terkait dengan perilaku kurvanya, dia akan tetap sama ya. Kalau dia terbuka ke atas, kita geser ke kanan maupun ke kiri, pasti tetap sama perilaku kurvanya. Ya, Terkait dengan titik puncak, beda toh? beda. Beda. Untuk vertexnya pasti beda, berbeda. Dalam hal ini, eh, otomatis kalau dia digeser ke kanan maupun ke kiri, vertexnya beda, berarti ada titik yang sama di sini kan untuk eh, y, untuk yang vertexnya itu dia tetap ya, Ya, sedangkan yang berbeda yang bergeser cuman x-nya. Jadi x vertexnya itu pasti beda. Karena itu yang digeser. Tadi kan kalau terhadap vertikal kan yang digeser kan y-nya, berarti y vertexnya pasti beda, x-nya yang tetap. Terkait dengan kerenggangan grafik sama atau enggak? sama. Sama toh? Karena tidak Oh, ngefek X-nya di tetap. sini. Karena kan dari X kuadrat di sini tetap X kuadrat gitu. Mm-mm. Jadi hanya tiga yang bisa kita notice secara itu ya, efeknya yang bisa terjadi. Saya kira jelas yang nomor 6 ya. Ya, Kita lihat yang next apa yang ditanyakan nomor 6 itu. Ini nomor 7 sekarang. Soalnya bersambung ya. Terpotong. Jadi dia dia apa namanya? Dia kaitkan dengan nomor 6 sebelumnya ya. Jadi dia mulai dengan Y sama dengan min X kuadrat dan memprediksi prediksi apa eh, apakah efek yang terjadi pada grafik ketika itu dites ya. Kenapa hal ini bisa berefek ya. Jadi apa namanya? Nomor 6 itu kan sebelumnya kita punya yang terbuka ke atas toh. mm, Nah, sekarang yang kasusnya ini yang ketujuh dia terbuka ke bawah. Jadi dimultiply dengan min 1. Kira-kira ini bisa diprediksi pastinya. Berarti kan ini sama saja eh, kalau gini ya. Kalau awalnya itu kurvanya seperti ini misalkan, kan awalnya bayangnya kayak gini. Pasti awalnya kan kayak gini nih. Toh? ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti kalau dikalikan dengan min 1, itu kan sama dengan direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kalau ini dianggap sebagai cermin, ini sebagai cerminnya, maka kira-kira kalau ini saya cerminkan dengan sumbu X, kira-kira dia akan kurvanya seperti apa? Dia kan seperti ini, kan? mm, Inilah Y sama dengan min X kuadrat. Maka dengan demikian, kalau ini yang kita geser-geser, otomatis akan efeknya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuman arah arah kurvanya yang berbeda. Kalau yang sebelumnya ke atas, pasti yang setelahnya ke bawah. ya, Nah, seperti saya kira bisa dibayangkan ya, ya, bisa. efeknya ke situ. Berarti yang semula dia ke atas, maka setelah dia dikalikan dengan min 1 terhadap X kuadratnya, maka dia akan terbuka ke bawah. Dengan kata lain, kita refleksikan terhadap sumbu X. Ini terkait dengan sifat refleksi ya, refleksi terhadap Ya. sumbu X. Gitu.
Bisa dipahami ini? Bisa. Dan kira-kira kenapa hal ini bisa punya efek gitu? Bisa berefek. Hmm. Kira-kira kenapa? Efeknya kan di sini jelas ya dari yang semula dia ke atas, setelah dikalikan dengan eh, dikali min satu koefisien X kuadrat, otomatis kan dia ke bawah begini. Mm-mm. Kira-kira kenapa hal itu berefek kira-kira? Karena kalau A itu lebih kecil dari nol, jadinya dia ngadep bawah. Kalau eh, dia lebih A lebih besar dari nol, dia ngadep atas. Sedangkan kalau dikalikan dengan minus satu, dia jadinya kan A sama dengan kurang dari nol. Jadi dia otomatis ngadep bawah. Ya, ya. Nah, bisa juga kita lihat dari sisi lain. Ini kan kalau kita lihat titik-titiknya, dah. Ini kan di Ya. sini pasangan titiknya ke sini nih. Ini ke sini nih. Ini otomatis kalau kita kalikan dengan minus, dia kan nge-flip, nah, Ya. dia kan berubah gitu. Jadi yang sebelumnya Y-nya, jadi kan yang sebelumnya Y-nya kan daerah positif sini nih. Tapi pada Mm-mm. saat dia sudah di-flip ke bawah, X-nya kan pasti tetap nih. Mm-mm. Y-nya yang berubah jadi negatif semua. Ini tuh. Jadi ada perubahan dari yang semula range-nya itu daerah hasilnya berada di sumbu vertikal positif, setelah kita refleksikan atau dikalikan dengan minus koefisien X kuadratnya, dia akan berubah menjadi negatif di daerah hasilnya. Nah, bisa juga dengan penjelasan yang seperti tadi. Jelas ya? Jelas. Jadi ada perubahan terhadap range-nya. Kita lihat yang soal terakhir mungkin ya. Ya 8. Nomor 8. Kira-kira gimana? Jadi sini hanya sebagai multiplier pengalih. Ini saja. Ini kita sudah bahas sebelumnya nih sebagai multiplier. Eh, jadi hanya itu kita punya Y sama dengan X kuadrat. Jadi hanya itu bisa menggunakan, dia bisa menggunakan bilangan positif, dia bisa menggunakan bilangan negatif ya, Ya. negatif numbers. Kemudian ada fraction dan integers ya. Jadi bisa ditinjau dari bilangan eh, pecahan dan integers, kan ada efeknya tadi gitu. Tentunya efek dari multiplier itu kan jelas ya. Jadi efeknya kalau terhadap koefisien A-nya saja itu adalah dia akan berefek terhadap apa tadi? Terhadap kerenggangan kurva toh. Mm-mm. Kalau dia kita ngambil A-nya positif misalkan sumbu Y, sumbu X, berarti kalau kita ngambil misalkan ini adalah kita ngambil A-nya sekarang yang eh, positif satu misalkan, kita ngambil sama dengan satu, otomatis kalau ini satu berarti kan sama dengan X kuadrat. Toh? Itu Mm-mm. kita ngambil yang positifnya. Nah, sekarang kan bagaimana kalau kita bandingkan dengan integers? Ya, ini integer satu, kemudian kita bandingkan dengan yang fraction. Misalkan kita ngambil A-nya sama dengan seperdua. Nah, kira-kira kalau kita ngambil A-nya seperdua, semakin mengecil nilai A, maka dia akan semakin wider, toh? Mm-mm. Ini sama dengan seperdua X kuadrat. Berarti efeknya adalah dia akan berpengaruh terhadap kerenggangan apa namanya? Kerenggangan kurvanya. Nah, kalau multipliernya itu negatif, ini dibalik saja. Kalau dia negatif ya, misalkan kasusnya kalau A-nya negatif, kita ngambil A-nya min satu, yang bisa A-nya min satu dan A-nya min seperdua, itu kan seperti ini saja. Y sama dengan min X kuadrat. Nah, kalau A-nya min setengah, Min setengah. itu kan dia semakin kecil dah.
Heeh. Berarti Dia semakin semakin besar. kenapa? Eh, hmm, Dia kan kenapa? Kalau hanya semakin kecil dia kan semakin wider kan. heeh. Berarti ya dia kan semakin seperti ini gitu. Udah yang sama dengan min. Jadi dia akan berpengaruh terhadap kerenggangan widernya atau narrowernya dari eh, si kurva itu. Jelas sampai sini deh ya. Jelas. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan key features? Enggak ada. Jadi saya rekap kembali bahwa ini jadi key features dari parabola itu yang harus ditanamkan. Pertama tentang sifat kalau dia ditranslasi ya, translasi itu bisa terhadap vertikal aksis maupun terhadap horizontal aksis. Kalau terhadap vertikal aksis berarti yang berubah adalah sumbu y-nya ya. Kalau terhadap horizontal aksis berarti x-nya. Kemudian kalau terhadap koefisien x kuadratnya itu dikalikan dengan sebuah multiplier, itu akan mempengaruhi dia bisa up atau down tergantung dari multipliernya. Kemudian kalau semakin kecil multipliernya koefisien A-nya itu dia akan semakin lebar ya. Ya, Sebaliknya kalau dia semakin besar berarti dia akan semakin menyempit. Oke, cukup saya kira untuk malam ini ya. ya. Berarti next meeting kita bahas apa? Nah itu. Sekarang di sekolahan aku tadi udah dapat catatan dari teman. Kita Hmm. balik ke volume. Oh, Jadi kayak volume ya. misalkan Berarti pakai kembali kayak ke measurements ya. iya. Enggak berurutan materinya ya. Heeh. Oh iya ya. Berarti next meeting kita bahas tentang measurement khususnya volume ya. Iya, boleh. Ya, oke. Terima kasih. Makasih Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.